Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Hai, ketemu lagi dengan saya, dengan Hermansyah, senior konsultan di PT Rata Makmur Kualitas. Senang hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan besar harapan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan sehat selalu, dan pasti semuanya kesuksesan selalu menyertai kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe ya, dan diaktifkan tombol loncengnya, dan silakan ini di-share kepada teman-teman kita yang lainnya, karena ini adalah ilmu. Maka dengan kita menyampaikan ilmu ini, maka mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala daripada kebaikan ilmu tersebut. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah human capital, atau yang banyak perusahaan menyebutnya HRD, Human Resource Department, kayak gitu. Nah, tema yang kita akan bahas terkait dengan masalah karyawan. Wah, saya nyebutnya masalah gitu ya. Memang benar, kita akan bicara masalah turnover, ya, karyawan yang mengeluarkan diri. Tapi yang lebih bermasalah itu adalah turnover intention. Apa itu artinya? Jadi kalau turnover, jelas ya, orang keluar gitu kan, apakah dia mengundurkan diri gitu, itu oke, fine gitu. Atau misalnya dia tidak diperpanjang dan sebagainya, jelas gitu. Kita bahasanya turnover sudah jelas gitu. Tapi kalau ada embel-embel kata turnover intention, ini artinya apa? Artinya teman ini, ya karyawan kita ini yang bekerja di perusahaan itu, hatinya tuh sebenarnya udah nggak ada lagi di perusahaan tersebut. Kenapa? Dia sebenarnya pengen keluar, tapi kayaknya belum waktunya keluar. Jadi dia bekerja, motivasinya sudah mulai tidak ada, semangatnya sudah tidak ada, kerja sekerja-kerjanya, KPI tidak tercapai, motivasi udah nyaris tidak ada. Dia cuma menunggu momen kapan saya bisa keluar, saya harus keluar nih, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau ini terjadi di perusahaan kita, maka kira-kira pasti sangat bermasalah. Kenapa? Pertama adalah kita akan rugi mulai dari waktu. Bagaimana cara kita kemarin merekrut dia? Rugi dari sisi biaya mulai dari proses rekrutmen kan ada biaya mengiklankan, biaya psikotes, biaya belum lagi tes kesehatan dan sebagainya. Dan kita tetap harus mengeluarkan gaji kepada orang yang motivasinya sudah mulai nggak ada. Besar biayanya di situ. Belum lagi nanti orang tersebut adalah key person yang kita benar-benar harapkan kita rekrut orang tersebut untuk masuk ke perusahaan kita supaya dia bisa terus berkarir di situ. Tetapi ternyata tidak bisa. Dalam hatinya sudah mulai, aduh kayaknya gue nggak kuat di sini, saya harus keluar di sini. Itu yang terjadi, itu yang sebenarnya turnover intention. Nah, andaikan kita sebagai seorang manager ya, atau seorang GM human capital, kira-kira apa yang salah dari proses tersebut? Oke? Bisa kasih komen mungkin di bawah ini ya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah human capital, saya lebih suka nyebutnya human capital, jangan HRD. Kenapa? Kalau HRD itu benar judulnya, turnover intention equal to HRD function. Kenapa? HRD itu singkatnya, kadang ini ada yang memelesetkan ya, tapi jangan diambil hati ya teman-teman kita di HRD. HRD itu suka dipelesetkannya hire and resign department. Jadi departemen yang hanya ngurusin meng-hire orang, dan kalau ada yang resign, nah itu yang dia departemen. Enggak ya. Nah, apa yang boleh kita pastikan di sini bisa terjadi terkait dengan turnover intention. Mungkin secara konsep kalau kita belajar dari banyak jurnal, dari sumber daya manusia, dari human capital tuh banyak tuh ya. Tapi yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa dia setelah masuk timbul demotivasi. Budaya perusahaan kita sudah bagus. Apalagi misalnya WQL, apa ya WQL? Work quality life-nya bagus. Terus apalagi misalnya budaya perusahaan kita tadi udah bagus ya, WQL-nya sudah bagus. Pokoknya perusahaan kita ini perusahaan yang kalau orang pengen masuk ke sana, weh kayaknya udah banyak yang ingin ke sana gitu. Pokoknya perusahaan kita bagus lah, nggak ada yang nggak kenal perusahaan kita. Terus apa yang salah di situ? Nah, kalau kita bicara terkait dengan hal rekrutmen, maka ada satu konsep yang menurut saya jarang dilihat oleh teman-teman adalah terkait dengan bagaimana caranya kita membandingkan diri kita, perusahaan kita dengan calon pelanggan itu sendiri, gitu ya.
Jadi jangan membandingkan calon pelamar dengan kita, bukan kita yang harus membandingkan diri kita dengan calon pelamar itu sendiri. Maksudnya gimana nih? Kira-kira seperti ini. Misalnya ini adalah employee yang akan mendaftar ke perusahaan kita, ini adalah perusahaan kita. Kita harus tahu persis nih di mana posisi perusahaan kita ini gitu. Kalau perusahaan kita ini ada di level A itu kalau boleh disebut misalnya perusahaan kelas dunia. Jadi kalau kita nyebut nama tersebut, misalnya apa ya? Kalau boleh kita nyebut, misalnya kita nyebut Google. Wah, saya kerja di Google, saya kerja di IBM dan sebagainya. Itu seluruh orang nggak ada yang nggak tahu, gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan kelas dunia misalnya kayak gitu. Atau yang kedua, kelompok grade B itu ada perusahaan yang kategorinya adalah misalnya multinasional gitu ya. Pokoknya di bawah itulah sedikit gitu ya. Di bawah itu sedikit mungkin masuk kategori kelas B gitu. Ada kategori kelas C. Nah, kelas C ini adalah kalau seandainya kita sebut perusahaan kita cerita ke teman-teman, gue kerja di sini loh. Itu perusahaan apa sih? Di mana sih? Oh, ada ya perusahaannya ya. Oh, di situ ya tempatnya. Itu mungkin kategori kelas C lah perusahaannya seperti itu gitu ya. Nah, saya tidak mau nyebutin yang begitu apa cita tapi kira-kira bayangannya kira-kira seperti itu. Nah, tadi kita sudah coba melihat bagaimana tadi bicara grade daripada perusahaan gitu ya. A, B, C, A, B, C. Sekarang kita lihat dari sisi pelamarnya, dari calon karyawan. Kita juga bisa melihat mereka, mengklasterkan mereka menjadi A, B, C juga. Jadi kalau A itu misalnya mereka yang lulus dari universitas kelas dunia gitu ya. Jadi kalau kita sebut apa ya, Harvard University, nggak ada yang nggak tahu itu. Kita tanya kepada mahasiswa yang ada itu, Mas, tahu Harvard University nggak? Oh, tahu Mas gitu. Yang di Amerika ya misalnya kayak gitu, tahu lah gitu. Itu mungkin kategori kelas A. Tapi kategori kelas B itu kalau kita sebut universitasnya, wah seluruh orang pasti tahu gitu ya. Tapi mungkin kalau kita nyebut di dunia, ya orang masih mikir-mikir, oh itu kalau salah gitu. Itu kelas B. Tapi kalau kelas C itu yang mungkin kalau kita sebut kampusnya, orang sendiri masih bertanya, apa nama kampusnya? Oh, sampai mendekatkan kepala gitu. Apa sih nama kampusnya? Kita jelasin. Oh, itu ya namanya ya gitu. Di mana sih tempatnya? Saya tebak lokasinya. Oh, ada ya. Ada kalimat pakai kalimat adanya lagi gitu ya. Ada ya. Oh, gitu ya. Jadi kampusnya dari sana ya. Nah, itu mungkin kategori kelas C gitu ya. Jadi kalau kita sebut belum tentu seluruh orang tahu gitu ya. Kita sebut di mana juga orang belum tentu tahu gitu. Itu kelas C gitu. Nah, jadi bisa mendefinisikanlah sendiri kelas B itu seperti apa. Nah, dalam proses rekrutmen nanti kita akan ketemu itu, kita kan dari perusahaan apa nih, misalnya perusahaan kelas A lah misalnya gitu ya, kita perusahaan kelas A itu kan lengkap tuh, sistem sudah bagus, budaya perusahaan sudah bagus, pokoknya sudah bagus ya, namanya juga perusahaan yang sudah world class company, sistem semua tertata rapi, disiplin, budaya semua sudah bagus di situ. Nah, yang ngelamar ini ternyata dari kelas B ya, kelas B atau kelas C gitu. Entah bagaimana caranya, memang pas rezekinya dia lulus ikut tes itu. Ya, mungkin waktu interview itu dari karakternya dan sebagainya lulus dia gitu. Masuklah dia ke perusahaan tersebut. Tapi pada saat nanti sudah masuk ya, sebulan, 2 bulan, motivasinya masih bagus. Kenapa? Baru dapat kerja di perusahaan yang bagus dan sebagainya gitu ya. Senang dia. Tapi pada saat waktu berjalan 6 bulan dia mulai deh rasa dimotivasinya sudah mulai keluar, rasa frustasi ya, bukan dimotivasi, frustasinya sudah mulai keluar. Kenapa? Dia agak sedikit confused nih, bingung. Wah, kerja di perusahaan kayak gini kayaknya berat nih ya, harus begini, harus ikut aturan gini, harus gini. Dia ter-challenge yang menurut dia sebenarnya dia nggak mampu gitu. Ada KPI, harus ada buat problem solving dan sebagainya, sehingga dia merasa, wah saya kayaknya nggak bisa kerja di sini, berat kayaknya nih, aduh capek gua gini, kayaknya nggak kemakan tuh kira-kira kalau kerja di sini gitu. Akhirnya apa? Timbullah namanya turnover intention. Akhirnya apa? Timbullah namanya demotivasi tadi. Akhirnya berangkat seberangkat-berangkatnya saja gitu ya. Sudah nggak ada lagi goals yang mau dikejar tuh apa, nggak ada misalnya gitu. Itu yang terjadi kalau misalnya kita bicara A dan C misalnya, atau A dan B gitu. Atau sebaliknya ya, itu mungkin jarang lah yang terjadi ya. Tapi kemungkinan kalau ada karyawan yang bisa lulus ya, itu memang rezekinya dia, doa emaknya gitu ya, doa emaknya lulus dia. Atau yang kedua, kita perusahaannya kelas C. Nah, kelas C tadi yang kalau disebut orang juga nanya perusahaannya di mana gitu ya. Oh, ada ya perusahaan bergerak dengan itu ya. Ternyata ada yang ngelamar. Kita dapat calon karyawan itu kategori grade A.
masuk dia ke perusahaan kita, masuk mungkin dengan mudahnya masuk gitu ya, karena perusahaan kita grade C gitu, yang tesnya juga nggak complicated banget gitu, masuk dia ke perusahaan kita. Pada saat dia masuk, bulan pertama motivasinya gimana? Bagus, karena kan kerja baru, dapat kerjaan baru, dapat gaji baru gitu kan, bisa traktir, kasih orang tuanya, semangat dia kerja di situ, semangat dia gitu. Tapi pada saat waktu berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mikir dia, waduh, ini kayaknya saya salah masuk nih, masa perusahaannya cuma kayak gini nih, sistem nggak jelas nih, KPI kayaknya belum jalan. Dia bisa mengkoreksi kekurangan daripada perusahaan gitu. Dia bisa tahu kelemahan perusahaan, dan dari situ dia melihat bahwa wah, kalau saya di sini kayaknya saya nggak maju nih, program pelatihan nggak jelas, atau apalagi career fan nggak jelas. Wah, di sini kayaknya lebih mementingkan bukan daripada kemampuan kita bekerja, tapi lebih kepada apalah kayak gitu. Jadi timbullah dia demotivasi gitu. Akibatnya mikir deh, wah kalau kayak gini saya harus ngelamar lagi nih. Sayang nih kalau saya begini cuman kerja di perusahaan seperti ini. Timbullah namanya turnover intentions itu. Akhirnya apa? Dia hanya menunggu saja waktu kapan dia bisa dapat lagi pekerjaan yang baru, dia ngelamar maka dia akan keluar. Jadi dua kasus ini yang kadang terjadi di banyak perusahaan yang kadang kita nggak sadarin gitu. Kita merekrut orang bagus ya, itu senang banget. Tapi sebenarnya di dalam penerimaan proses itu, dalam perjalanannya ada api dalam sekam yang ternyata orang itu akan timbul dalam dirinya yang disebut dengan turnover intention. Begitu juga tadi kita dapat karyawan yang mungkin hanya pas-pasan saja gitu ya. Kita lihat dia mau belajar dan sebagainya, ternyata dia sudah nggak bisa lagi tuh. Ternyata dia nggak bisa ngikutin sistem di perusahaan kita karena kita tipenya kelas A tadi. Timbullah turnover intention. Biaya yang kita sudah keluarkan, dia kita anggap sebagai key person dan sebagainya, itu sudah agak susah kita pastikan lagi. Jadi teman-teman, jadi kalau kita merekrut karyawan, maka pertama kali yang kita pastikan adalah bagaimana kita bicara bukan hanya bicara job spec, job specification, ya, tapi juga kita akan bicara masalah job qualification. Dan pada saat kita bicara job qualification, disitulah yang kita harus benar-benar memastikan bagaimana kesesuaian organisasi kita dengan calon yang akan kita minta atau untuk kita rekrut di situ. Pada saat di situ sudah tidak sesuai, maka turnover intention itu akan terjadi. Oke, jadi sederhana, pada saat kita merekrut karyawan itu, cuman itu saja yang kita pastikan. Setelah itu, proses yang lainnya kita lakukan secara lengkap, secara teliti, secara sistematik. Sehingga pada saat nanti karyawan tipe A masuk di perusahaan tipe A, maka dia akan semangat. Wah, ini bener nih, perusahaan saya suka nih, luar biasa dewasa, dia bisa mengeksplor kemampuannya. Dia bisa menuangkan seluruh pemikirannya di tempat kerjanya tersebut. Kenapa? Karena bersesuaian dengan keinginannya, dengan passionnya, dengan seleranya dia, hobinya dia. Pokoknya dia pengen buktikan, wah ini yang gue kemarin dapat di kuliah nih, wah bener nih di perusahaan ini bisa gue terapkan gitu. Dan dia punya kebebasan di situ. Itu karena kita dapat A dan A seperti itu. Jadi itu saja yang kita pastikan. Jadi kalau seandainya perusahaan kita C, ya kita carilah perusahaan yang karyawan yang calonnya ya C atau B. Kenapa? Biar berkesesuaian karakternya. Jadi kalau perusahaan C lagi develop system gitu ya, KPI mungkin belum jelas dan sebagainya, kita masuk karyawan seperti itu ya, mungkin dia juga akan nyaman karena masuk ke tempat yang tidak terlalu seperti di perusahaan A. Oke teman-teman, itu saja ya, sampaikan komen di bawah ini gitu ya, dan andaikan ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja, nanti kita bahas lagi lebih detail lagi. Silakan apa judul-judul yang perlu kita bahas terkait dengan masalah strategic human resource management ataukah terkait dengan human capital and partner, business partner, bisa kita bahas di situ. Human resource and business partner bisa kita bahas khusus terkait dengan masalah ke SDM-an. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa klik Pratama aja ya, dan jangan lupa di-share video ini kepada teman-teman kita, sehingga kita bisa sharing ilmu kepada teman-teman kita juga yang mungkin pertanyaannya sama dengan apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.